Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ismana. Saya di sini akan mempresentasikan komponen teodolit dan kompas bidik dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah handasah. Ya, langsung saja. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah apa itu teodolit. Teodolit adalah alat ukur tanah yang dipakai untuk menentukan besar suatu sudut. Beberapa fungsi teodolit antara lain menghitung sudut vertikal, sudut horizontal, menentukan jarak optis, dan mengukur sudut jurusan. Keunggulan teodolit daripada alat metan lainnya adalah tingkat keakuratan dan ketelitiannya. Jadi teodolit ini detail gitu daripada alat-alat metan lain seperti GPS ataupun drone, karena teodolit itu mengukur tempat atau wilayah yang lebih kecil. Tapi karena tempat wilayah yang lebih kecil itu, dia itu lebih akurat dengan untuk menggambarkan medan-medan yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kayak beda tingginya itu lebih akurat, terus kayak berbelokan misalkan jalannya itu lebih akurat daripada hanya pemetaan berdasarkan GPS ataupun drone gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh teodolit, kita lihat sini. Lalu langsung saja kita akan menjelaskan komponen-komponen teodolit. Nah, komponen-komponen teodolit ini penempatannya berbeda dari masing-masing merek gitu. Jadi setiap merek itu pasti penempatan komponen-komponen ini berbeda, tidak sama. Tapi komponennya itu pasti sama, itu aja gitu. Tapi cuman penempatannya gitu. Jadi beda merek, beda penempatan, tapi komponennya tetap sama. Lah, yang pertama itu adalah handle. Handle ini berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Nah, yang di atas ini ya, fungsinya itu saat kita mengambil teodolit dari kotak alat, kita tuh harus pegangnya handle-nya biar lebih safety gitu, biar alatnya lebih safety, tidak terjadi kecelakaan pada alatnya gitu. Jadi kita pegang handle ini. Lalu yang kedua adalah teropong. Teropong ini berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Nah, teropong ini yang tengah ya. Jadi membidik, gunanya ini untuk membidik objek yang buat kita bidik. Nah, yang kita bidik itu adalah rambu atau yalon. Nah, rambu atau yalon ini ditempatkan di satu tempat untuk kita mengukur poligon maupun situasi. Nah, yang memegang bidik, jadi misalkan teman kita yang memegang bidik, rambu, dan yalon. Jadi saat kita mau memakai teodolit, kita ini membidik rambu atau yalon yang dipegang oleh teman kita gitu. Nah, ini alatnya untuk membidiknya itu teropongnya yang paling tengah, paling penting. Lalu ketiga itu adalah shield battery compartment. Berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Nah, yang di samping, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kalau kita dipakai teodolit di sebelah kanan gitu. Fungsinya itu untuk menyimpan baterai teodolit gitu. Itu aja sih yang shield battery compartment ini. Lalu yang keempat itu visir. Visir berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Nah, visir itu yang ini nih. Jadi biar kita membidik dari sini, biar kita bidikannya itu lebih tajam, biar lebih halus gitu, kita pakai yang ini visirnya biar kita bantu gitu, biar tidak gerak-gerak teropongnya ataupun dalam kaca ini, biar kita pertajam bidikan kita gitu. Lalu yang kelima itu skrup ABC, berfungsi untuk mengatur nivå kotak maupun nivå tabung, sumbunya tetap satu vertikal. Jadi biar nivå kotak dan tabungnya itu sinkron gitu ya. Nah, skrupnya nih di sini nih. Kenapa dibilang ABCD? Karena ada 3 nih. ABC ada 3. Jadi untuk mengatur nivå kotak yang di sini dan nivå tabung ya, biar pas gitu sejajar mereka berdua itu. Lalu nivå tabung. Nah, nivå tabung ini berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Nah, nivå tabung itu ada di sini nih.
Jadi biar kita tahu pesawat atau teodolit itu benar-benar datar, ini alat penunjuknya nih kalau kita benar-benar datar. Kalau misalkan nggak datar di sini ketahuan, nanti ada rada miring ke samping atau ke kanan gitu. Itu harus kita benerin dulu biar tetap datar. Lalu yang ketujuh itu adalah nifo kotak. Nifo kotak berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar. Sumbu satu vertikal. Nah ini kalau ini sebenarnya ya. Nifo kotak itu di sebelah sini ya, di depan gitu. Lalu LCD pembacaan. Nah yang paling kita sering lihat mungkin ya, sering kita amati nih LCD pembacaan, isinya tentang benang-benang ataupun angka-angka yang sudah kita bidik, yang begitu, hasil pengukuran yang sudah kita bidik tadi. Lalu yang ke-9 itu tombol pengaturan, berfungsi untuk mengatur pengoperasian. Nah, tombol pengaturan ini adalah tombol untuk mengoperasikan saat kita mengoperasikan apa yang ada di LCD gitu loh. Misalkan ini ya seperti keyboard lah, si keyboard saat kita di HP, keyboard di HP ataupun di GPS gitu, biar menggerakkan apa-apa yang harus kita atur di dalam LCD ini gitu. Lalu yang 10 itu lensa okuler, berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Nah, lensa okuler itu yang mana? Yang ini. Yang jadi kalau misalkan kita ini tuh alat buat kita pakai bidik gitu ya. Begini. Nah, untuk mengamati objek yang kita bidik gitu. Ini terletaknya di belakang teodolitnya yang tempat kita pakai gini buat ukur. Lalu ada lensa objektif. Lensa objektif itu ada di depan yang besar nih. Berfungsi untuk menangkap objek. Jadi menangkap apa sih, kan kayak suatu teropong itu kan kita menangkap cahaya gitu biar objek itu terlihat sampai ke lensa. Nah ini dia biar menangkap cahaya objek lalu dimasukkan ke lensa lalu diterima oleh lensa okuler tadi biar kita bisa lihat gitu. Lalu yang ke-12 itu base plate, berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Pada statif ini maksudnya pada tripod yang biasa kita pakai gitu, teodolit. Nah yang paling bawah ini dudukannya dia sama tripod. Oke, 13 itu skrup penggerak halus vertikal, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Nah skrup penggerak itu ada di sini nih. Jadi misalkan objeknya itu kita membidik nih, tapi rada kurang tepat gitu, pengen kita sedikit gerakin sedikit gitu, tapi secara vertikal ya. Ini pakainya ini 13 yang ini di sini. Lalu yang 14 adalah skrup pengunci vertikal, berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Nah, yang tadi kan untuk menggerakkan secara halus, lalu ini untuk menguncinya gitu. Jadi biar gerak-gerak lagi, tapi secara vertikal ya, biar kagak gerak-gerak ke atas ke bawah gitu. 14 ini. Lalu 15, skrup penggerak halus horizontal. Nah, 15 nih di sini. Jadi bedanya itu hampir sama kayak yang tadi yang menggerakkan secara halus, tapi ini bedanya itu dia secara horizontal, jadi ke kanan kiri. Jadi misalkan kurang pas nih, dan kita gerakin ke kiri sedikit, pakainya yang ke-15 ini, skrup penggerak horizontal ini halus, jadi secara halus gitu. Oke, yang skrup pengunci horizontal. Nah ini untuk mengunci tadi, mengunci secara horizontal, jadi tidak ke kanan ke kiri, jadi udah dikunci itu udah pas kunci. Lalu 17 itu centering optik, berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Nah di atas patoknya itu maksudnya yang ada di bawah, bukan tripod ya, tapi kan kalau misalnya kita menempatkan teodolit, nanti kita pakaikan patoknya itu seperti pilok ataupun hal-hal semacamnya, biar bagaimana caranya biar kita pas dengan patok itu, lihatnya dari sini, dari 17 ini centering optik. Nah yang 17 itu ada di sini di bawah, nanti bisa ngeliat ke bawah gitu. Oke, 18 itu skrup centering optik. Nah ini skrupnya itu untuk menggerakkan yang tadi, memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plummet gitu.
Lalu 19, skrup pengatur ketajaman benang. Berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, yang adanya di sini nih, jadi seperti kamera gitu. Skrup pengatur ketajaman kamera. Jadi kan di dalam sini ada benangnya, benang atas, tengah, dan benang bawah. Nah, itu kalau misalnya kurang tajam, kita puter-puter nih skrup yang 19 ini, skrup pengatur ketajaman benang, biar tajam, biar jelas gitu benang-benang yang ada dalam sini. Benangnya itu maksudnya garis-garis. Oke, 12, skrup pengatur fokus teropong. Berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Kalau tadi itu untuk memperjelas garis benang-benang atau garis-garis yang ada dalam teropong. Nah, 20 ini untuk mengatur fokus. Jadi misalkan ini kurang fokus, biar bidikan kita kurang fokus, kita pengen lebih fokus lagi. Nah, pakai yang 20. Kita putar-putar nih yang di sini. Yang 20 ini. Oke. Ya itu aja mungkin komponen-komponen yang ada dalam teodolit gitu. Sekarang kita lanjut untuk menjelaskan kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas mengaskan diri dengan medan magnet secara akurat. Jadi kompas itu adalah alat navigasi ya, buat kita tidak tersesat gitu. Yang dia itu menggunakan penunjuknya biar kita tidak tersesat itu dengan medan magnetis bumi. Nah, di sini ada macam-macam kompas. Yang pertama itu adalah kompas bidik, lalu kompas lensa, lalu kompas silva. Nah, kompas bidik ini biasa kita pakai untuk mencari biar kita tidak tersesat di tempat anta beranta yang seperti hutan atau yang lainnya. Lalu kompas lensa ini untuk kita tidak tersesat juga, tapi lebih tidak terlalu rumit untuk daripada kompas bidik. Misalkan kita pakai hanya untuk kemana-mana biar tidak tersesat arah. Lalu kalau ini untuk dipakai untuk di peta kompas untuk mengukur jarak, mengukur arah suatu objek pada peta gitu. Makanya ini di bawahnya ini bentuknya itu tatakannya itu bentuknya itu bening biar bisa melihat peta yang dia ukur. Saya akan menjelaskan komponen-komponen kita kompas bidik. Jadi kompas bidik itu disebut juga sebagai kompas prisma, adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada buah medan bentang alam untuk diproyeksikan dalam peta gitu. Jadi pembidik besar. Jadi kalau misalkan kita di hutan, kita itu membidik suatu benda di hutan yang terlihat gitu, biar kita tidak tersesat dan bisa diproyeksikan ke dalam peta benda itu. Kita bidik pakai ini. Nah, komponennya itu ada visir. Visir ini untuk membidik bentang alam atau objek yang kita pengen bidik gitu. Saat di tengah hutan gitu kita bidik, set. Lalu di sini ada garis sasaran bidiknya. Garis sasaran bidiknya ini untuk biar menyamakan dengan yang ada di dial. Derajat di dial biar detail, biar pengukurannya itu kita tahu. Lalu dial itu adalah tempat display untuk pengukuran dan arah mata angin yang berdasarkan medan magnet bumi. Lalu di sini ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk itu adalah jarum penunjuk utara ya. Jadi selalu menunjukkan arah utara. Lalu di sini kaca pembesar ada berguna untuk melihat sekaligus ke arah visir, ke arah bidik medan yang kita targetkan, dan lalu setelah itu kita bisa melihat angkanya di dalam dial. Angkanya itu ada berapa, yang medan yang kita gerak itu di derajat berapa sih gitu. Untuk tempat jari ini untuk kita memegang saat membidik begini. Lalu tutup dial untuk menutup dial ini, biar saat kita tidak memakainya kita tutup gitu, biar dialnya tidak lecet ataupun rusak. Ya mungkin seperti itu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.